kelihatannya eh, audiensnya pinter-pinter nih ya. Baiklah, kita mulai tentang hepatitis B ya. Klinis, diagnostik, dan tata laksana. Selamat siang teman-teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya membahas mengenai hepatitis B. Outline presentasi saya adalah seperti ini: epidemiologi hepatitis B, patogenesis dan patofisiologi hepatitis B. Lalu kemudian kita bahas tentang diagnosis hepatitis B dan pemeriksaan penunjang hepatitis B, dan untuk tata laksana hepatitis B. Mengenai epidemiologi, saya kira sejawat sekalian sudah mengetahui bahwa Indonesia termasuk daerah dengan high intermediate ya, kalau mau dibilang demikian, untuk prevalensi hepatitis B di dunia. Rata prevalensi di Asia Tenggara adalah 0,7%, tetapi di Indonesia cukup tinggi ya. Di sini termasuk barangkali bagian yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara yang lain, dan kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan Bangladesh maupun dengan Vietnam. Ini data dari Riskesdas tahun 2013. Di sini diperlihatkan bahwa dari 260 juta orang Indonesia, 7,1% populasinya atau sekitar 18 juta itu menderita hepatitis B yang kronik. Dan kalau dilihat di ujung sebelah kiri, bahkan mereka-mereka yang masih balita, ya kurang dari 4 tahun atau kurang, hampir 4,2% sudah hepatitis B-nya positif. Ya, tentu hal ini memprihatinkan, oleh karena kita tahu bahwa upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan, terutama vaksinasi, sejak lebih dari 15 tahun yang lalu. Patogenesis dan patofisiologi hepatitis B, ini gambaran skematik dari virus hepatitis B. Virus ini termasuk virus Hepatna viridae, yaitu virus DNA yang mempunyai 3.200 pasang basa, dan di lapisan permukaan adalah bungkus lipid, dan di dalamnya adalah kapsid dari hepatitis B yang membungkus materi genetik di dalamnya. Secara struktural di perifer atau di peredaran darah perifer, maka genom dari virus hepatitis B bentuknya adalah incomplete double strand atau untai ganda tidak komplit, yang kalau diurut untuk translasi proteinnya, maka ada 4 protein yang ditranslasi dari urutan genom virus hepatitis B ini. Yaitu yang pertama adalah protein S, yang kita kenal sebagai HBsAg, hepatitis B surface antigen. Kemudian protein C, protein core, yang mengkode pembentukan dari HBeAg juga. Lalu kemudian protein P atau polymerase, ini enzim yang dihasilkan oleh virus hepatitis B untuk transkripsi ataupun replikasi dari virus tersebut. Serta yang terakhir adalah protein X yang membentuk faktor transactivator transcriptional ya dari virus hepatitis B, yang diduga mempunyai peran dalam karsinogenesis atau terjadinya kanker hati. Secara genotip di Indonesia saat ini adalah yang terbanyak adalah genotipe B, lalu kemudian genotipe C di Indonesia. Memang genotipe D juga ada, tetapi relatif kurang ya. Jadi kita punya distribusi genotip agak berbeda dibandingkan dengan misalnya di India. Di India lebih banyak genotip A ya dibandingkan dengan genotip B atau C seperti kita.
Prevalensi hepatitis B di Indonesia bervariasi tergantung dari daerah-daerahnya. Beberapa mempunyai prevalensi yang sangat tinggi, seperti di Yogyakarta, di Mataram, di Lombok, ya, itu angkanya lebih dari 10%. Tetapi di beberapa daerah bisa kurang dari 2%, misalnya di Jakarta atau di beberapa daerah di Jawa Tengah. Genotipe dengan hepatitis B di Tengarai mempunyai peran dalam hal severitas, ya, di mana genotipe B kurang cenderung untuk terjadinya serokonversi dibandingkan genotipe C. Lalu respon pengobatan dengan interferon akan lebih baik pada genotipe A dan B dibandingkan dengan A dan AA dibandingkan dengan genotipe B dan C. Namun secara umum genotipe tidak diperiksa untuk pemeriksaan atau untuk manajemen atau tata laksana secara sehari-hari. Transmisi virus hepatitis B kita tahu yang paling sering adalah transmisi bisa transmisi horizontal, ya. Ini dari anak ke anak atau menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi atau secara seksual. Tetapi yang paling sering adalah transmisi secara vertikal dari ibu ke anak melalui jalan lahir sewaktu anak tersebut dilahirkan. Bila transmisi horizontal yang terjadi, maka hanya dalam 5 tahun yang terinfeksi lebih kurang sedikit, hanya 6%. Sedangkan apabila terjadi transmisi vertikal dari ibu ke anak, maka 90% bayi yang lahir tersebut akan terinfeksi menjadi hepatitis yang kronik. Ada beberapa fase dalam infeksi hepatitis B yang kronik ini. Yang pertama adalah suatu fase imun toleran, di mana sistem imun dari penderita tidak mengenal virus hepatitis B ini sebagai suatu yang harus diperangi, ya, sehingga respons imunnya minimal dan replikasi hepatitis B-nya sangat aktif. Kemudian memasuki usia-usia antara 20-30 tahun, oleh sesuatu sebab sistem imun mengenal virus ini sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Nah, di sini kemudian terjadilah fase imun clearance. Sistem imun berusaha menghilangkan virus tersebut, namun oleh karena reaksinya tidak bisa adekuat, yang terjadi adalah peradangan yang tidak henti-hentinya. Peradangan, lalu kemudian virusnya turun tetapi tidak hilang, lalu kemudian timbul peradangan yang berkurang, virusnya positif kembali, dan seterusnya. Dan ini bisa menyebabkan destruksi dari sel-sel hati dan juga dari hati secara keseluruhan. Memasuki fase berikutnya, bisa masuk ke satu fase low replikatif atau carrier inaktif, di mana sistem imun sebagian dapat mengontrol virus tersebut, tetapi dapat kemudian terjadi reaktivasi, ya, di mana kemudian terjadi kembali nekrosis dan kerusakan dari sel-sel hati. Ini ada kira-kira 4 fase dari sistem imun tersebut. Nah, kalau dilihat secara atau marker-marker yang didapatkan, maka pada fase imun tolerance biasanya ALT-nya normal, sedangkan pada fase imun clearance maupun pada fase reaktivasi terjadi peningkatan dari ALT. Dan HBeAg di imun tolerance oleh karena replikasi virus tersebut aktif sekali, maka HBeAg-nya akan positif, tapi begitu memasuki fase low replikatif, maka HBeAg-nya menjadi negatif, dan kemudian oleh karena kontrol imun sebagian sudah ada, maka terbentuklah anti-HBe. Namun apabila terjadi reaktivasi, HBeAg ini bisa positif kembali, atau bahkan terjadi imunoglobulin M, IgM, anti-HBe yang positif, anti-HBc yang positif.
progresi dari infeksi virus hepatitis B, kita lihat apabila infeksi akut terjadi pada bayi, maka 90% akan menjadi infeksi yang kronik, dan lebih kurang 30% dari mereka-mereka ini akan mendapatkan satu kondisi sirosis hati. Sirosis hati ini sebagian akan terjadi kanker hati, dan sebagian akan memasuki kondisi gagal hati yang kalau tidak dilakukan transplantasi hati, maka dapat menimbulkan kematian. Nah, untuk hepatitis B, kira-kira 5-10% dari pasien dengan infeksi hepatitis B yang kronik ini dapat terjadi kanker hati tanpa melalui sirosis hati tersebut. Bagaimana kita melakukan diagnosis hepatitis B dan pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan? Nah, ini beberapa pemeriksaan serologi yang umum kita lakukan untuk pemeriksaan infeksi virus hepatitis B, yaitu HBsAg. HBsAg tadi sudah dijelaskan ya, hepatitis B surface antigen, lalu kemudian anti-HBs yang merupakan zat anti yang dibentuk oleh pasien terhadap HBsAg tersebut. Kemudian HBeAg, di mana HBeAg ini menggambarkan tingkat replikasi dari virus hepatitis B, dan bila sudah ada kontrol sistem imun maka terbentuklah anti-HBe. Untuk HBc maka ada IgM dan IgG anti-HBc. Biasanya anti-HBc ini digunakan untuk marker apakah seseorang itu pernah terekspos terhadap hepatitis B atau tidak. Nah, ini satu persatu kita lihat pada hepatitis B, HBsAg, maka HBsAg ini penanda serologi pertama yang muncul, dan kemudian dapat bertahan sampai dengan 10 minggu pasca infeksi akut. Tapi bila terjadi infeksi yang kronik, maka dia tetap akan positif, ya, lebih dari 6 bulan setelah infeksi akut tersebut. Kemudian anti-HBs. Anti-HBs adalah neutralizing antibody yang berperan dalam imunitas jangka panjang. Sehingga hampir atau sangat kecil kemungkinannya mereka-mereka yang HBsAg-nya positif, anti-HBs-nya positif, ya. Anti-HBs ini dapat terdeteksi 3-6 bulan pasca paparan dengan virus hepatitis B. Dan paparan hepatitis B bisa terjadi oleh karena vaksinasi atau oleh karena infeksi virus hepatitis B. Kemudian HBeAg, dan ini merupakan indikator virulensi atau tingkat replikasi dari virus hepatitis B. Dan ini terdeteksi setelah munculnya HBsAg. Kemudian anti-HBe ini muncul seiring dengan hilangnya HBeAg dan terjadinya serokonversi HBeAg. Kalau ya, IgM anti-HBc, IgM anti-HBc ini merupakan pertanda akut infeksi, ya, infeksi akut virus hepatitis B, dan terdeteksi 1-2 minggu setelah HBsAg tersebut meningkat, ya, SGLT-SGPT-nya. Setelah itu dia akan hilang setelah 6 bulan pasca infeksi akut dari virus hepatitis B. Namun perlu diingat bahwa apabila terjadi reaktivasi pada virus hepatitis pada hepatitis B kronik, dapat saja IgM anti-HBc-nya pun positif kembali. Untuk IgG anti-HBc, ini merupakan suatu pertanda apakah seseorang itu pernah terekspos, pernah terpapar hepatitis B. Untuk ini, dia akan positif 1-2 minggu setelah HBsAg-nya positif. Ini orkestranya, ya, HBsAg duluan, lalu kemudian anti-HBc positif, ya, dalam bentuk anti-IgM pertama kali, lalu anti-HBc, lalu setelah itu HBeAg yang positif. Setelah itu kemudian anti-HB-nya akan meningkat apabila dalam 6 bulan, ya, kondisinya akan membaik. Pada yang kronik kita lihat bahwa HBsAg-nya akan tetap positif, anti-HBc-nya pun tetap akan positif. Interpretasi dari serologi hepatitis B dijelaskan dalam tabel ini, tetapi yang paling penting adalah untuk yang hepatitis B kronik, kita lihat ada 2 kelompok yang bawah, ya, yang paling bawah.
hepatitis B kronik ada 2 kelompok, yang itu yang HbE-Ag-nya positif dan yang hepatitis B kronik yang HbE-Ag-nya negatif. Nanti dalam hal manajemen pasien, kedua kelompok ini akan dibedakan untuk terapi selanjutnya. Selain dari pemeriksaan serologi dan kemudian fungsi hati, bisa dilakukan pemeriksaan derajat kerusakan dari hati dengan melihat beberapa cara dengan USG, dengan perhitungan APRI. APRI itu aspartate platelet ratio index, atau dengan elastografi dengan fibroscan, dan last but not least ya, yang baku emasnya untuk penilaian derajat kerusakan hati adalah dengan melakukan biopsi hati. Ini APRI yang lebih kurang cukup mudah untuk dinilai, walaupun sensitivitas dan spesifitasnya mungkin kurang dibandingkan dengan fibroscan, tetapi bisa membantu para klinisi untuk menentukan apakah sudah terjadi sirosis atau tidak pada pasien tersebut. Ada cara lain dengan FIB-4, kira-kira kurang sama, tetapi APRI mungkin lebih baik dibandingkan dengan FIB-4. Tentang tata laksana hepatitis B, maka untuk yang penting dalam hal tata laksana pasien ini adalah pencegahan progresivitas penyakit sehingga meningkatkan angka kesintasan atau angka survival dari pasien-pasien tersebut. Ini diharapkan dicapai dengan perbaikan histologi hati dan peningkatan kualitas hidup. Ini algoritmenya untuk terapi bagi mereka yang pasien yang HbE-Ag-nya positif, maka kita perlu periksa HbV-DNA-nya, dan untuk HbV-DNA-nya yang tinggi atau setelah HbV-DNA kita lihat dari ALT-nya. Yang penting di sini adalah ALT berapapun ya, terapi dimulai jika ditemukan adanya inflamasi yang sedang sampai berat atau fibrosis yang signifikan. Begitupun untuk tingkat HbV-DNA berapapun ya. Untuk yang HbE-Ag negatif lebih kurang sama ya, tentukan dulu HbV-DNA-nya, dan apabila HbV-DNA sudah ditentukan, ALT-nya dilihat lagi. Untuk ALT yang normal maupun yang ALT yang meningkat, tetapi apabila biopsi hati maupun pemeriksaan fibroscan menunjukkan adanya kerusakan hati yang signifikan, maka terapi tentu harus diberikan. Mengenai detail mengenai algoritma ini, saya kira tidak akan sempat kita bicarakan di sini. Alur terapi untuk pasien dari sirosis akan sedikit berbeda, di mana untuk yang sirosis yang dekompensata, kita tidak perlu lagi memeriksakan HbV-DNA-nya, atau yang mereka-mereka yang reaktivasi berat juga tidak perlu diperiksa lagi HbV-DNA-nya, dapat segera langsung diberikan terapi antivirus. Ada 2 terapi yang dianjurkan, yaitu dengan pegylated interferon atau dengan nukleosida analog. Pada pasien sirosis dekompensata, kita harus tahu bahwa interferon tidak dianjurkan, ya. Juga mereka-mereka yang gangguan psikiatri, kehamilan, atau penyakit autoimun yang aktif. Nah, rekomendasi terapi menggunakan nukleosida analog, saya kira baik PPHI ya, dari kita sendiri Indonesia, ISEL, ASLD maupun APASEL sepakat untuk mencantumkan sebagai lini pertamanya adalah menggunakan tenofovir dan entecavir. Sejak tahun 2017, selain dari tenofovir yang biasa atau di tenofovir disoproxil fumarat, sudah ada juga tenofovir alafenamid fumarat yang relatif lebih kurang efek sampingnya dibandingkan dengan tenofovir disoproxil fumarat. Sehingga pilihannya adalah bisa entecavir atau tenofovir disoproxil atau tenofovir alafenamid. Nah, untuk entecavir ini diberikan pada mereka-mereka yang hepatitis B naif, artinya belum pernah diberikan terapi nukleosida analog sebelumnya, dan terutama mereka-mereka yang belum pernah terekspos nukleosida analog sebelumnya. Kalau sudah pernah diterapi dengan lamivudin, maka tidak dianjurkan dengan pemberian entecavir, atau kalaupun diberikan entecavir, maka dosis entecavir-nya akan ditingkatkan. Sedangkan tenofovir
tidak disarankan pada mereka-mereka yang adanya gangguan ginjal. Pemantauan respons terapi kita perlu lakukan ya untuk DNA virus hepatitis B 3-6 bulan sekali dilakukan, pemeriksaan HbAg anti HbE 3-6 bulan sekali, dan pemeriksaan HbSAg di awal dan dari akhir terapi, serta pemeriksaan ALT 3-6 bulan sekali. Begitupun USG dan AFP perlu dilakukan terutama untuk screening apakah sudah terjadi kanker hati atau tidak. Efek samping terutama pada penggunaan dari interferon, maka ini perlu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Tapi bila kita tidak menggunakan interferon, maka tentu pemantauan efek samping tidak perlu dilakukan sekerap ini. Ya. Ini kriteria penghentian terapi, yaitu untuk yang HbAg positif, bila tanpa sirosis, maka serokonversi HbAg dan HbV-DNA tidak terdeteksi minimal selama 12 bulan. Untuk yang sirosis, serokonversi HbAg tapi dianjurkan terapi untuk seumur hidup. Untuk yang HbAg negatif, tanpa sirosis, kriteria penghentian terapi adalah hilangnya HbSAg, sedangkan untuk yang sirosis, terapi dianjurkan untuk diberikan seumur hidup. Nah, ini target terakhir terapi hepatitis B, diharapkan terjadinya hilangnya HbSAg dengan atau tanpa serokonversi dari anti-HbS. Walaupun ini sulit atau kecil kemungkinannya, tetapi mudah-mudahan kita berharap pasien kita bisa mendapatkan serokonversi dari HbSAg menjadi anti-HbS. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.